Punya penghasilan sendiri tanpa meninggalkan anak di rumah itu adalah impian ibu rumah tangga. Terus kita mau ngapain? Jualan barang online? Kalau aku sih skip dulu ya. Karena kalau aku lebih pilih pekerjaan yang nggak punya modal, nggak harus sedia tempat untuk stok barang, dan juga nggak repot packing-packing sambil ngurusin anak. Ternyata ada cara untuk mendapatkan cuan dari rumah dan kamu sedang pegang alatnya sekarang. Caranya menjadi konten kreator modal HP. Tapi masalahnya kita bingung, kita mau bikin konten apa, terus juga gimana cara kontennya, dan rumahnya kecil, sempit, dan juga nggak estetik. Sebagai IRT satu anak yang mengurus rumah tanpa menggunakan ART, awalnya aku pikir konten itu butuh ruangan yang bagus dan juga rapi. Tapi tahu nggak, dari rumah sekecil ini aku bisa memproduksi puluhan konten cuma modal HP yang sedang aku pakai ini. Kuncinya ternyata kita harus tahu bagaimana sih cara mengatur posisi kameranya serta juga angle-nya. Nah, di video kali ini aku akan share bagaimana sih cara aku merekam 3 jenis konten yang berbeda supaya tetap rapi dan juga profesional walaupun kondisinya terbatas. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo semua, nama aku Lia, aku adalah ibu rumah tangga sekaligus juga konten kreator. Di channel ini aku share bagaimana sih pengalaman aku menjadi konten kreator dan juga membuat konten di rumah supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui handphone. Buat kamu yang punya tujuan yang sama, jangan lupa di subscribe ya. Karena aku akan share berbagai macam informasi yang juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jenis konten yang pertama adalah kegiatan kamu pada saat misalnya lagi memasak atau pada saat beberes rumah. Tapi biasanya untuk konten memasak, aku ada angle-angle yang khusus karena supaya bisa menampilkan atau juga menjelaskan detail gambarnya. Jadi di sini aku pegang tripod. Nah, ini sebenarnya tripod lama aku dari TNW L16. Dan sebenarnya sekarang aku lagi pakai tripod TNW S30 yang aku pakai. Tapi karena ini dia lagi pakai untuk proses syuting, jadi aku akan pakai tripod yang lainnya. Dan juga ini ada handphone dummy juga. Ini handphone lama aku tapi kualitas gambarnya sudah tidak bagus. Jadi kameranya udah ada kayak bercak-bercak gitu. Jadi di sini aku hanya akan menunjukkan gimana sih cara posisinya ya. Sambil nanti di sini juga aku akan tampilkan juga hasil-hasil gambarnya seperti apa. Ini kita akan buka dulu tripodnya. Jadi untuk konten masak sebenarnya kan objek utamanya adalah si masakannya ya, atau proses pada saat kamu lagi memasak. Nah, biasanya aku suka banget menampilkan detail masakannya itu. Jadi pada saat proses memasak, aku suka sekali mengambil angle-angle yang tinggi atau sering disebut overhead. Nah, dengan menggunakan tripod yang tinggi seperti si TNW L16 ini dan juga TNW S30, itu kita bisa mengambil gambar dari atas. Jadi biasanya tripodnya aku taruh di dekat sama meja. Lalu aku tinggiin sesuai yang aku mau, baru atur angle posisinya bagaimana supaya kelihatan si masakannya. Nah, kalau pakai TNW S30 itu bisa lebih tinggi lagi. Dia ada ketinggiannya sampai 2 meter atau 180 cm gitu, aku agak lupa. Jadi dia bisa mengambil gambar dengan posisi yang lebih detail dari atas. Jadi biasanya aku kalau misalnya masak, ya udah aku masak seperti biasa, melakukan kegiatan seperti biasa, lalu nanti tinggal dinyalakan si handphonenya. Nah, nanti jangan lupa ambil beberapa shot juga. Biasanya aku suka ambil mode yang normal, tapi juga aku suka ngambil posisi zoom, jadi secara detail supaya ada variasi angle-nya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya selain masak, kalau kamu juga pengen tampil ya, jadi bukan konten yang faceless, supaya kamunya juga terlihat, kamu juga bisa ambil gambar kamu bisa taruh di manapun, lalu nanti ambil gambar pada saat kamu juga lagi proses memasak. Nah, untuk konten selanjutnya adalah jenis konten review. Mungkin kamu ada yang ingin menjadi afiliator, artinya kamu harus mereview suatu barang. Nah, biasanya ini ada macam-macam sih jenis pengambilan gambarnya. Yang pertama, mungkin kamu bisa menggunakan area yang polos, yang kosong seperti itu menjadi background. Jadi supaya fokus utamanya pada si barangnya. Jadi biasanya kalau aku, ini karena kalian lihat sendiri ya, rumah aku berantakan banget kayak gini dan juga karena sempit. Kebetulan hari ini memang lagi sibuk banget karena anak aku sebentar lagi ulang tahun. Jadi ada banyak paket-paket yang belum aku rapikan. Makanya kalau kayak gini tuh agak tricky banget. Nah, kuncinya adalah cari kira-kira mana ya yang bisa dijadikan background. Kalau aku biasanya cari yang dia tidak terlalu banyak motifnya atau dia tuh tidak terlalu rame barang di sekitarnya. Jadi mungkin kamu bisa lihat mungkin ini di pintu karena kan kosong ya.
atau mungkin juga di tembok. Kita lihat mungkin tembok seperti ini, pegang barangnya di sini, atau kadang aku juga sering di sofa sini karena kebetulan motifnya walaupun rame tapi masih bisa diakalin karena yang lainnya tuh nggak terlalu banyak bocor. Paling kayak gini-gini tuh nanti disimpan dulu nih yang bikin berantakan. Atau kamu bisa juga beli, aku punya ini jadi kayak semacam board gitu tapi udah lama banget nggak aku pakai. Jadi ini board buat background, jadi kalau kamu benar-benar nggak ada lagi tempat yang bisa kamu jadiin buat sebagai background, nah kamu bisa beli alat ini. Atau kalau benar-benar nggak ada, aku pernah akhirnya terpaksa pakai meja ini. Di belakang sini kan memang sebenarnya berantakan ya, tapi biasanya aku rapiin dulu supaya rapih minimal dan mereka semua satu jejar. Nah nanti si produknya kayak ini, misal aku contoh ini aku punya tumbler namanya dari Doma. Ini akan aku jadikan barang affiliate gitu ya, misalnya mau aku jual. Nah ini aku kasih jarak sama backgroundnya. Jadi kayak ini kan dia di sebelah sana, nah ini aku di sebelah sini. Nah ini kan kayaknya dua nggak sama ya, jadi aku mundurin. Ini pun kalau mengganggu, ini kalau bisa dipisahin. Nah jadi dia posisinya ada di depan, yang lainnya sebagai background ada di belakang. Nah dari sini biasanya aku suka ambil gambar dengan di handphone aku, itu aku biasanya kayak mode zoom gitu. Zoomnya yang otomatis ya, bukan yang zoom pakai tangan jari gitu. Jadi aku zoom, jadi dia akan menimbulkan efek di sebelah sininya tuh lebih blur dan tidak terlalu kelihatan. Nah di depannya itu lebih fokus ke situ. Setahu aku kalau yang punya iPhone kayaknya ada deh, aku suka lihat. Tapi karena aku punyanya Android, pakai cara itu aja sih sebenarnya udah cukup gitu. Yang pasti fokus utamanya adalah di sini. Nah yang ketiga, jenis konten yang biasanya kamu bisa lakukan juga adalah konten talking head. Seperti yang biasa aku lakukan pada saat bikin konten video panjang yang kamu lihat sekarang. Kalau hari ini mungkin tadi aku banyak muter-muter, tapi bisa dicek di video-video lama aku sebelumnya. Aku banyak duduk di sofa ini aja sambil ngobrol sama teman-teman. Jadi mungkin kalian punya suatu konten yang sifatnya pengen ngajak ngobrol atau misalnya kasih edukasi, jadi nggak perlu banyak pergerakan, hanya cukup ngomong aja menyampaikan informasi yang kamu punya. Nah biasanya karena duduk, kamu bisa cari area mana yang bisa kamu dudukin gitu ya. Kalau aku biasanya di sofa ini, dan aku pastikan area sofanya tuh bersih. Jadi seperti kalau teman-teman lihat sebenarnya tuh hari-hari tuh ada bantal, ada ini, dan juga sofa covernya ya suka miring-miring gitu. Nah aku selalu rapikan dulu sebelum aku mulai syuting. Kayak gini sebenarnya kan area yang terlihat cuma di sini doang ya. Si audiens nggak bakalan lihat area yang lain. Jadi kamu bisa taruh dulu aja gitu ya. Kamu bersihkan. Terus nanti kamu tinggal taruh si handphone kamu di mana bersama tripod. Nah nanti kamu tinggal pasang aja dan kamu udah bisa langsung syuting. Kalau misalnya nggak punya sofa juga nggak apa-apa, masih sama. Kuncinya adalah kamu cari area yang memang tidak terlalu banyak noise, tidak terlalu banyak yang sampai orang tuh nanti jadi perhatiannya ke tempat yang lain, enggak. Jadi seminim mungkin, tapi juga kalau misalnya tidak mau plain juga nggak apa-apa. Kamu bisa tambahin aksen-aksen tambahan yang supaya kesannya tidak terlalu monoton juga. Tapi buat ibu-ibu kayak kita yang rumahnya terbatas, udah cukup sih sebenarnya kamu duduk di satu tempat, atau di belakang kamu adalah tembok, atau di belakang kamu mungkin pemandangan mungkin kamu punya rak buku atau apa yang rapi gitu. Nah itu bisa dijadikan sebagai backgroundnya. Dan ya dengan kondisi rumah yang mungkin sempit dan juga tidak estetik, tapi akhirnya kamu bisa bikin konten dengan model HP. Dan aku sih saranin banget untuk punya tripod, apalagi kalau kamu ngontennya sendirian ya. Seperti yang aku lagi pakai ini Tenwe S30. Aku pakai ini untuk membantu keseharian aku konten. Jadi handphone bisa merekam gambar aku tanpa goyang-goyang. Kalau kita udah bisa bikin konten, artinya kita udah maju selangkah lagi untuk bisa mendapatkan kesempatan memiliki penghasilan tambahan dari rumah tanpa harus meninggalkan anak. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga komen di bawah, kita saling support buat sesama mama-mama yang ingin jadi content creator dan bisa berpenghasilan dari rumah. Jangan lupa nonton video ini juga karena aku sudah share gimana sih caranya aku mengambil gambar menggunakan handphone supaya hasil kualitas videonya jadi bagus dan juga jernih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye!